Non hadis Ustaz. Ada hadis. Misalnya belajar bersama-sama. Tapi kita akan baca dari ayat halaman 524 yaitu ayat 29. Kita baca hingga ayat ke-36. Baik, kita mulai terlebih dahulu membaca Ummul Quran. Suratul Fatihah, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, semoga Allah jadikan kita semua min ahlil Fatihah, orang-orang yang mendapatkan bimbingan suratul Fatihah, mendapatkan bimbingan Al-Quran, bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-firmannya. Dan semoga diri kita, suami, istri, anak, cucu, keponakan, kerabat, saudara, teman dan sahabat, jamaah sekalian, Allah berkenan jadikan kita semua min ahlil Quran, zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan kebaikan dari duduknya kita di hadapan Al-Quran, Allah berkenan berikan pahala kebaikannya untuk ayah ibu kita, kakek nenek kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, yang mengenalkan kita kepada Al-Quran, mengenalkan kita kepada kebaikan ajaran Islam. Dan juga mudah-mudahan tak lupa kita doakan wakif ini tanah, yaitu Al-Jid Guru Haji Musannif bin Ilyas, para guru-gurunya Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman, dan guru-guru kita semua, guru-guru kami yang telah mengajarkan kami Al-Quran, baik yang ada di Gandaria, di Jawa maupun di mana saja berada. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Allah curahkan rahmat dan ampunan, kesejukan ila yaumil qiyamah. Dan tak lupa untuk orang tua kita yang masih hidup, guru-guru kita yang masih hidup, sahabat, kerabat, saudara, bahkan sekalipun orang-orang yang membenci kita, yang tidak suka pada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah, rahmat dan ampunan. Khususnya untuk ayahanda Buya Ghazali Musannif, semoga Allah anugerahkan tulul umur fi husnil amal. Anallahu yumati'na bi tuli baqaihi fina fi khairin wa lutfin wa afiyah. Guru-guru kita semua ala hadhinya Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fadzakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Am ta'muruhum ahlamuhum bihada am hum qaumun taghun. Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun. Falyatu bihadithin mithlihi in kuntum in kanu sadiqin. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahu
ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ayo bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah aja. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka peringatkanlah karena dengan nikmat Tuhanmu engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenun dan bukan pula orang gila. Yang keras, suaranya keras. Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Katakanlah Muhammad, tunggulah sesungguhnya. Katakanlah wahai Muhammad Rasulku. Katakanlah Muhammad Rasulku, tunggulah sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menunggu bersama kamu. Apakah mereka diperingatkan oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan, ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Ataukah mereka berkata, dia Muhammad Rasulku, mereka-mereka. Ulang, bacanya pelan-pelan. Ataukah mereka berkata, dia Muhammad Rasulku, mereka-merekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengan Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul, ataukah mereka yang menciptakan diri sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita dengarkan dan kita baca bersama dengan terjemah dan sudah kita baca bersama ayat suci Al-Qur'an surah At-Tur. Yang mana surah At-Tur ini di ayat ke-33 dan 34 yang akan jadi tema bahasan kita pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan nama bagi Al-Qur'an yang merupakan firman sucinya dengan sebutan hadis. Apa namanya? Hadis. Dan itu nanti akan kita buka, banyak terulang dalam Al-Qur'an firman Allah tabaraka wa taala saat memperkenalkan Al-Qur'an dengan sebutan hadis. Ya. Jadi hadis dalam Al-Qur'an. Apa itu hadis? Di papan saya sudah tulis tuh. Hadis. Ya. Kamera tolong siapin. Hadis lawannya qadim. Arti hadis itu lawan dari qadim. Apa itu? Hadasun, asal maknanya hadis ini dari kata hadas. Hadasa yahdusu, hadasan hudusan. Apa arti hadas? Hadas itu yang datang baru. Ya. Sesuatu yang datang baru. Maka lawan hadis adalah qadim. Qadim artinya
lampau. Dari kata-kata kidam. Makanya ada Allah wujud, kidam, baqa. Apa itu kidam? Lampau. Bahkan lampaunya Allah ada dengan sendirinya sebelum segala sesuatu ada dan sebelum segala sesuatu diadakan. Itu namanya lampau, kidam. Lawannya hadis. Hadis dari kata-kata hadasa, artinya yang datang baru. Apa saja? Apa saja? Bisa jadi berita, kejadian yang baru, namanya hadasa. Makanya hudus artinya baru. Kalau belajar ilmu tauhid kan namanya apa? Sifat hudus yang baru. Nanti ada mukhalafatul hawadisi. Allah itu berseberangan dengan yang baru. Itu kata-kata hadis. Lawannya qadim. Qadim itu artinya lampau, berarti hadis sesuatu yang datang baru, berita baru, kejadian baru, informasi baru. Ini hadisun. Kalau dalam berita-berita bahasa Arab, kecelakaan atau sesuatu yang baru terjadi, baik itu kebakaran atau apa saja, itu namanya hadis, kejadian yang baru. Hawadis, hal-hal yang baru. Berarti hadis itu berita baru, ya, baru datang, informasi yang baru, atau yang baru datang, atau sesuatu yang bisa selalu baru, atau updating. Itu apa namanya? Hadis. Jelas ya? Itu asal kata hadis. Nah, Al-Quran dalam banyak ayat Allah perkenalkan dengan kata sebutan hadis. Kenapa? Karena Al-Quran dibanding kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, yaitu apa? Suhuf Ibrahim, contohnya lembaran-lembaran ajaran Nabi Ibrahim, Taurat Musa, Zabur Daud, Injil Isa. Berarti ini dibandingkan Quran, mana yang lebih baru? Al-Quran. Ya, datang belakangan atau datang baru. Ini suhufnya Ibrahim, Tauratnya Musa, Zaburnya Daud, Injilnya Isa. Dibanding Al-Quran, ini lebih lama. Ini namanya qadim secara bahasa. Kalau Quran namanya hadis, perkataan, berita, informasi yang baru. Nanti saya akan jelaskan di sini. Ya, satu hal yang bersifat prinsip tentang sesuatu yang baru atau berita baru alias hadis. Sebentar setelah kita baca ayat Al-Quran ini. Jelas ya? Baik, ini diperkenalkan oleh Allah dalam Al-Quran yang Allah beri nama kamera, yaitu hadis, perkataan yang baru. Jelas ya? Baik. Sekarang dengarkan nih. Allah memperkenalkan Al-Quran dengan hadis, dan keunggulan Al-Quran sebagai hadis itu apa? Kita dengarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang hal ini. Baik, di ayat ini Allah berfirman kepada Rasulnya, fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun. Rasulku, tugasmu memberikan peringatan. Tugasmu menyampaikan peringatan. Kalau nanti dalam Quran surah Al-Ghasyiyah, lasta alaihim bimusaitir, innama anta mudzakir. Tugasmu Rasul hanya menyampaikan peringatan Tuhan yang datang melalui firman Tuhan, yaitu Al-Quran. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu gak punya kewenangan memaksa orang lain untuk ikut. Inilah tugas muhimmah seorang nabi, seorang rasul, menyampaikan risalah Tuhan apa adanya. Hanya menyampaikan, tidak punya wewenang menambahkan, mengurangi, ya, menyisipi, menyusupi, ya, tidak punya. Rasul hanya punya tugas fadzakir, menyampaikan peringatan. Kemudian fama anta bi ni'mati rabbik
bikahinin wala majnun. Di hadapan nikmat Tuhanmu, kamu bukan seorang dukun yang menerka-nerka, bukan seorang majnun yang gila, yang berbicara tanpa apa? Tanpa dasar atau ilmu. Ya, orang yang berbicara, orang yang majnun itu orang yang tertutup akal dan memorinya. Itu namanya majnun. Arti kata majnun nih, intimahan gila, intimahan gila kan? Asal kata majnun itu dari kata-kata jin. Jin itu as-satru, menutup. Majnun orang yang tertutup akalnya, orang yang tertutup idraknya, ya, orang yang tertutup kesadarannya, orang yang tertutup memorinya. Itu namanya majnun. Orang yang berbicara, makanya Allah katakan sini, fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Tugasmu mengingatkan di hadapan nikmat Tuhanmu yaitu Al-Qur'an. Kamu bukan seorang yang menerka-nerka, dukun, menerawang, ya, juga bukan orang yang gila. Orang yang gila itu diantaranya apa? Orang yang menyampaikan sesuatu tanpa landasan ilmu. Gitu. Jelas ya? Nah sekarang Anda jangan semua kira-kira sudah paham belum apa definisi ilmu? Definisi ilmu. Definisi ilmu itu asal makna kata ilmu itu al-yakin atau al-qat'u, pasti. Al-ilmu itu yakin dan pasti. Maka definisi ilmu itu idraku syai'in ala haqiqatihi bidalilin qati' wa hujjatin balighah. Itu ilmu. Ilmu itu apa? Ya, mengetahui dan mendapatkan sesuatu sesuai kenyataan. Saya ulang, mengetahui, menemukan sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya, disertai dalil, petunjuk yang qati', pasti, wa hujjatin balighah, argumen yang menyampaikan dan bisa mematahkan pandangan yang lain. Itu namanya ilmu. Lawannya ilmu itu zon, dugaan, atau nazariyat, teori-teori yang belum terbukti. Jelas ya? Jadi itulah ilmu. Maka orang yang berbicara mengatasnamakan apapun dan siapapun tanpa landasan, ya, tanpa landasan pengetahuan yang pasti, petunjuk yang pasti benar, argumen yang jelas, ya, itu namanya orang majnun. Jelas ini? Ya. Kalau bahasa ekstrimnya orang gila. Kalau ngomong sesuatu tanpa dasar, itu namanya orang gila. Nah, menyampaikan sesuatu atas dasar ketiadaan, itu namanya dusta. Ya. Saya ulang ya, berbicara sesuatu tanpa dasar ilmu namanya gila, majnun. Menyampaikan sesuatu tanpa ada kebenaran yang pasti, ya, itu namanya dusta, dan semua itu bukanlah ajaran Tuhan. Jelas ya? Ayo sayang, kenapa sih masuk bercanda? Di sini tempatnya ngaji, bukan tempatnya bercanda, bukan tempatnya main. Kalau main di luar sana, silakan main. Duduk di sini ngaji, nanti ada waktunya ngobrol, ada waktunya bermain, ada waktunya berbincang. Di sini waktunya menyimak di hadapan Quran. Baik, ya, itu namanya apa? Ilmu. Nah, maka itu Allah katakan, fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Am yaquluna syairun. Ada juga mereka orang kafir, orang musyrik mengatakan Muhammad itu hanya seorang penyair. Muhammad itu seorang penyair. Allah bantah dalam Quran surah Yasin. Ya. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami Allah tidak pernah mengajarkan Muhammad bersyair. Dan syair tidak pantas bagi seorang utusanku. Bersyair bukanlah bahagian yang pantas bagi seorang utusanku. Kenapa? Syair itu ungkapan dan ekspresi yang terungkap melalui narasi, sumbernya rasa.
Sumbernya perasaan, kerinduan, kegembiraan, kebencian, lalu bersyair. Ternyata syair. Kalau Al-Quran adalah perkataan Tuhan, dasarnya ilmu. Jelas ya? Makanya Allah katakan, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak mengajarkan ilmu syair kepada Muhammad Rasulku, dan Muhammad Rasul tidak layak untuk bersyair karena dia seorang mudzakir, seorang rasul yang tugasnya menyampaikan risalah Tuhan. Supaya kita paham nih bahwa Al-Quran bukan muncul dari hasil olah rasanya baginda Nabi. Ngerti ya? Namanya rasa, bisa beda-beda tergantung kondisi. Sedangkan Al-Quran bukan. Al-Quran yang disampaikan Rasul adalah wahyu minallah, yang Rasul hanya tugasnya menyampaikan apa adanya. Mereka mengatakan am yaquluna syairun natarabbasu raibal manun. Mereka bilang, Muhammad ini seorang penyair, kami tunggu kapan jatuhnya, kapan binasanya. Ya kan? Kenapa orang Arab bilang gitu? Karena orang-orang Arab itu penyair. Sampai-sampai di Mekah itu setiap tahun ada festival syair. Yang syairnya dipilih paling bagus oleh para juri, dipampang di Ka'bah, dipasang. Nah, itu jadi oleh para ulama sejarah, penyair dikumpulkan dalam sebuah buku yang bernama Al-Mu'allaqat. Syair-syair yang digantung di atas Ka'bah. Tuh. Dari lomba sastra, lomba puisi setiap tahun diadakan di musim haji sebelum datang Al-Quran. Jelas ya? Baik. Nah, maka mereka terganggu. Aduh, ini Muhammad nyampein buat mereka nih ungkapan seperti syair indah-indah banget sampai banyak orang terhipnotis, udah nggak mau lagi menyair kayak kita, bahkan dia mengimani informasi melalui syairnya Muhammad karena mereka meyakini Al-Quran itu apa? Syair. Sampai ada penyair dari jahiliyah ketika Nabi sampaikan surah tentang apa namanya Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, gambar tentang hari kiamat. Mereka kan orang musyrik nggak meyakini adanya hari kiamat karena buat mereka hidup sekali doang, ya kan? Nggak mau kalah, bikin saingan. Kita juga bisa. Bikinlah mereka al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu udhunun kabir wa hayshumun tawil. Mereka bikin, bisa juga kita bikin kayak Muhammad. Bikin mereka. Tiba-tiba tuh, ya, al-fil, seekor gajah. Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Ya, lahu udhunun kabir, seekor hewan yang punya kuping besar. Wa hayshumun tawil, hidung yang begitu panjang, belalai. Kata orang-orang, ente ngomong apa ini? Enggak sama dong. Ini orang-orang ahli prosa kan, orang-orang Arab tuh. Ya enggak sama sama yang tadi bacaan Muhammad. Berarti ini sepertinya bukan syair ala Muhammad. Paham nih? Ya, baik. Maka Allah bilang, "Qul," katakan Rasul, "natarabbas." Kami tunggu. Kalau kalian menunggu jatuhnya Muhammad, binasanya Muhammad, ya, supaya agama Allah mati, kami tunggu, kata Allah. Qul, katakan, natarabbasu wa fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Sungguh aku bersama kalian orang-orang yang menunggu. Ayo tunggu-tungguan, mana yang mati? Syair yang mati ataukah Al-Quran yang mati? Tuh, begitu. Allah nantang tuh. Supaya apa nih? Meyakinkan tentang keagungan kemuliaan Al-Quran. Berikutnya, am tahmuruhum ahlamuhum bihadza. Allah kasih sebuah pertanyaan. Ini mereka, ya, ngomong ngoceh seperti ini, mencaci maki, memburuk-burukkan Al-Quran, memburuk citra Nabi Muhammad. Ini siapa yang nyuruh? Apakah ahlam, hayalan dan pikiran mereka? Am qaumun taghun, ataukah mereka sekelompok orang yang sudah melampaui batas? Tuh. Yang sudah melampaui batas karena menuduh, ya, apa yang dibacakan oleh Rasulullah Muhammad yang begitu mengagumkan. Jangankan manusia, jin aja, jin terpesona. Jin terpesona dengan bacaan Al-Quran. Percaya nggak? Lah masa kita umat Islam
ngaku beriman pada Allah dan Quran, nggak bisa terpesona sama bacaan Al-Quran? Ya, oh bisa jadi kenapa? Karena kita nggak paham isi kandungan Al-Quran. Itu PR-nya. Makanya ada kajian tadabbur Quran supaya kita memahami isi makna yang tersurat dari Al-Quran. Kenapa? Supaya kita yang derajatnya di atas jin lebih mengimani Al-Quran, tunduk patuh pada Quran lebih daripada jin. Jin aja sampai bilang inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih wala nusyriku birabbina ahada. Kata jin, ketika dia dengar Nabi Muhammad bacain Al-Quran, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengarkan bacaan yang begitu mempesona. Jin begitu mempesona sama Al-Quran. Akhirnya apa? Fa'aman Nabi. Ya, yang bisa membimbing kepada jalan yang lurus, pola pikir dan hidup yang lurus, maka kami beriman pada Al-Quran. Saksikan, dan kami tidak akan menyekutukan Tuhan kami dengan apapun. Itu gara-gara Al-Quran. Coba tuh. Lah kok kita dari kecil lahirnya Islam, tapi nggak bisa Al-Quran memperbaiki, merubah gaya hidup kita, pola pikir kita. Kenapa? Memang sih penyebabnya selain buta aksara Quran, juga buta arti Al-Quran. Maka saya pengen banget tuh bikin sebuah gerakan, namanya gerakan berantas buta huruf dan buta aksara dan arti Quran. Kenapa? Supaya Al-Quran setiap kali dibaca makin menambahkan iman kita. Kan begitu cirinya. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Setiap dibacain Al-Quran tambah imannya, setiap baca Al-Quran tambah tawakalnya. Seharusnya begitu. Maka nih jamaah kajian tadabbur Al-Quran, kenapa sih saya ulang lagi, kenapa suka ngeledekin? Nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngantuk, supaya ayo fokus. Kapan sih bisa fokus di hadapan kitab Allah? Kita yang nonton bisa fokus berjam-jam, bener gak? Ya, bahkan kita bisa menciptakan tuh hasil tontonan kita, bener gak? Abis nonton bola nih, yang orang suka bola, fokus nonton bola, bisa nggak nyeritain apa yang terjadi di lapangan bola tuh? Bisa. Lagi gocet, lagi nih, wow, ceritanya lebih indah. Nonton film, nonton apa aja. Kenapa kita sehabis baca Quran 1 juz nggak bisa menggambarkan keindahan apa yang kita baca? Nah, PR-nya memang itu, kita tidak mentadaburkan Al-Quran. Nah itu ya. Baik, berikutnya am yaqulun taqawwalahu. Nah ini, coba akhirnya dibaca taqawwalahu. Artinya apa tuh? Bal la yu'minun. Ataukah mereka mengatakan ia mengada-adakannya? Oke, taqawwalahu. Taqawwalahu. Ini saya jelaskan arti taqawwalahu. Ya, taqawwalahu. Itu namanya taqawul. Taqawwala diambil dari kata qala. Benar nih, artinya taqawwala ya. Tambahu. Diambil dari kata-kata qala. Dari kata qaulun. Qala ini perkataan atau ucapan. Qala berkata, Ustaz Maliki, qaul ucapan, qala berucap atau berkata. Kalau taqawwala ini ikut wazan tafa'ala. Nah, ini dalam bahasa Arab nih, bahasa Quran, mesti ada timbangan kata yang punya arti. Kalau mana tafa'ala ini punya makna ja'alah. Apa itu ja'alah? Mengada-ada, membuat. Nah jadi taqawwala, kalau taqawwala artinya ucapan atau perkataan, maka taqawwala artinya mengada-adakan ucapan. Jelas ya? Qala ucapan, perkataan, taqawwala mengada-adakan ucapan. Jelas ini? Ya. Nah, nanti dalam Al-Quran ada kata qaulun, ada kata nutkun. Nah, nih dalam Al-Quran nih ada kata-kata
natoko, nutkun, ada kata kola. Terjemahan juga sama. Natoko ini artinya berucap, berbicara. Lalu bedanya apa antara kola, kaul dengan nutuk? Apa bedanya? Kan ketika Nabi Ibrahim, kemarin apa belum ya kita baca itu? Nabi Ibrahim mukul, ngancurin patung-patung berhala. Dia bilang, malakum la tantikun, ente kok nggak bisa ngomong? Nah tuh, nggak ada yang bisa bicara. Itu namanya nataka yantik. Lalu bedanya apa antara nutkun dengan kaulun? Kalau nutkun itu mengucapkan sesuatu sesuai arahan orang, mengucapkan sesuatu sesuai arahan orang. Lu ngomong begini ya, iya pak, ngomong begini, nggak boleh tambah, nggak boleh kurang. Itu namanya nutuk. Ada dikte, ada yang mendikte, ada yang mengintervensi ketika berbicara. Itu namanya nutuk. Tapi kalau kaul berkata muncul dari keinginan sendiri sekalipun tanpa intervensi. Nah kalau takawala ini mengada-adakan ucapan yang tidak ada ucapan itu pada asalnya. Itu takawala. Jelas gak nih? Mereka bilang am yaquluna taqawwalahu. Mereka bilang Muhammad mereka-reka ucapan, mengada-adakan perkataan, lalu menisbatkan perkataan itu kepada Tuhan. Ngerti ya? Itu apa namanya? Taqawwala. Jelas nih? Ya. Mereka bilang, Allah bilang balla yuqinun, tidak, balla yu'minun, tidak. Itu bukan ucapan hasanaka Muhammad, bukan. Tapi sayangnya mereka tidak mau beriman. Jelas nih? Jadi Al-Quran, saya kasih tahu ya, saya ulang lagi ya. Al-Quran itu bukan hasil olah reka ucapan Muhammad, bukan. Itu murni firman Tuhan yang Allah perintahkan Rasulnya untuk menyampaikan apa adanya. Jamaah, sekarang Rasul boleh nggak, seorang Rasul berucap sesuatu tidak ada dasarnya di Al-Quran lalu menisbatkan itu ajaran Tuhan? Boleh nggak? Boleh nggak? Kata siapa nggak boleh? Kata siapa nggak boleh? Kata siapa nggak boleh? Mana ayatnya? Nggak boleh. Bahkan Rasul diancam kalau berani takawala. Rasul diancam kalau berani takawala. Tadi apa takawala? Mengadakan perkataan, ya, lalu menisbatkan ucapan itu, perkataan itu pada orang lain. Itu nggak boleh. Kita nih ngomong, kata Pak Ujang begini. Padahal Pak Ujang nggak ngomong gitu. Itu namanya takawul. Nah, Rasul jangan saya Anda. Kalau sudah menisbatkan sesuatu pada Allah, jangankan saya Anda, Bapak dan Ibu, Rasul diancam oleh Allah. Jadi ada ayat yang isinya ancaman kepada Rasul. Tidak boleh bertakawul. Coba dibuka Qurannya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Surah apa itu? Hadik, surah apa itu? Betul? Al-Haqqah. Berapa halamannya? Coba halamannya. Halaman 568. 568. Ayo dibuka 568-nya. Halaman 568. Ini supaya ini ya, supaya kita pulang bawa ilmu. Ya. Bukan omongan saya nih. Kalau omongan saya itu doang namanya. Kata Ustadz, nggak boleh. Ada dalilnya. Itu namanya ilmu. Berapa? 568 halamannya. Ayat berapa? Baris berapa? Ayat 44. Ayat 44. Coba dibaca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin
ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم فما منكم فما منكم من أحد عنه حاجزين terus وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. Coba terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya dia wa Rasulku Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami. Dengerin tuh. Seandainya, sekiranya ya, tapi ini nggak berlaku ya. Jadi Al-Quran ini kalau ada kata walau ya, disebutkan kepada Rasul tuh tidak berlaku. Walau sekiranya Rasul berani mengada-adakan perkataan alaina atas nama kami Tuhan. Sekiranya Muhammad berani nih, sekiranya. Tapi Nabi berani nggak? Nggak berani. Nanti terkait sama hadis itu bagus. Terkait sama hadis. Ya, hadis yang kedua. Yang pertama di Quran. Ya, sekiranya Muhammad berani mengada-adakan perkataan alaina mengatasnamakan Allah, kami Allah. Kira-kira gimana? Apa ancamannya? Baik. Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Allah akan ambil dengan tangan kanannya dan pegang di tangan kanannya. Artinya bahasa kampungnya gua seret. Gitu. Paham enggak? Berani-berani gua tarik lu. Pangkat Rasulnya gua copot ibaratnya begitu. Ya. Terus kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Coba, jemaah, ini ancaman ringan apa remeh? Ini ancaman ringan apa remeh? Coba. Mati dah Coba. jantung. Ini berarti hal takawul ini mengada-adakan ucapan mengatasnamakan agama Tuhan itu remeh apa enggak? Enggak. Berat loh ini. Berat. Buktinya apa? Sampai perlu Allah ngancam seperti ini. Akan putuskan pembuluh darahnya ke jantung tuh. Al-watin itu pembuluh darah yang mengarah ke jantung. Berarti mengada-adakan ucapan mengatasnamakan Tuhan itu bukan hal remeh jemaah. Berat itu. Saya yakin Rasul nggak berani. Anda kira-kira yakin juga kira-kira? Anda nggak yakin Rasul berani ngomong atas nama agama, atas nama Tuhan yang Tuhan nggak sebutkan dalam Al-Quran? Kira-kira berani nggak? Nah kalau udah begitu gimana berikutnya? Maka tidak seorang pun darimu yang dapat menghalangi kami untuk kalau Allah udah mau hukum Nabi Muhammad, kalau Nabi sekiranya berani begitu, nggak ada yang bisa nolong, nggak ada yang bisa menghalangi, nggak ada yang bisa bantu. Tuh jelas ya. Berikutnya, dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. nah, yang disampaikan Nabi itu Al-Quran. Yang dibaca Nabi itu Al-Quran, bukan hasil olah kata, bukan hasil olah ucap, bukan reka-reka, bukan. Yang Nabi sampaikan itu Al-Quran. Nah terkait dengan hadis di luar hadis Quran, nanti saya bahas ini ya. Maka kita harus ukur ada nggak sumbernya dalam Al-Quran. Kalau tidak ada, satu, Nabi tidak mungkin berani mengada-ada, mengatakan sesuatu yang di Al-Quran tidak disebutkan. Yang kedua, ya, Nabi tidak mungkin itu berasal dari ucapan Nabi kecuali hanya dinisbatkan oleh orang lain setelah Nabi mengatasnamakan Nabi. Maka tugas kita ukur ucapan di luar Quran dengan sumber dari Al-Quran jika ada. Kalau di Al-Quran nggak ada, tapi di keyakinan orang lain, agama lain ada, ini yang perlu kita pahami bahwa itu bukan ajaran Nabi, bukan ajaran Allah. Jelas tidak? Kemarin akhirnya Muhdar udah bacakan tuh tema kita bahwa turunnya Isa. Nanti lebih kurang hadisnya Pak ada belasan sampai 20-an hadis yang masalah itu. Yang seperti di Bible. Kalimatnya persis dengan Injil, Bible ya. Nanti saya bacakan nanti. Atau saya print, saya di grup. Ini hadisnya, ini Bible-nya. Persis sama. Kalimat perkataannya sama.
uniknya di Al-Quran nggak ada. Kemarin bacaan mutar tuh bahwa itu keyakinan umat Nasrani bahwa Isa akan turun kembali, itu ya, menjadi pemimpin yang adil, ya, menjadi hakim, membantai salib, membantai Dajjal dan lain sebagainya. Persis dengan apa yang ada di hadis yang di luar Quran. Hadis di luar Quran. Jelas ya? Baik, sekarang kita kembali ke Quran lagi. Bal la yu'minun. Dengarkan ini. Ini Allah sekarang gunakan ungkapan hadis bagi firman sucinya. Falyatu bihaditsin mithlihi. Maka silakan mereka datangkan dengan hadis. Apa itu hadis? Berita baru, perkataan baru, ya, jelas ya. Bimithlihi, yang setara dengan Al-Quran. Perhatikan ya. Jadi kalau orang mau datangkan hadis di luar Al-Quran, karena Al-Quran juga Allah sebutkan dengan nama hadis, carikan dulu persamaannya dalam Al-Quran. Jelas ini. Kalau ada orang mau mengada-ada, ya, sesuatu di luar Quran, monggo, itu pilihan mereka. Tapi ingat, kalau mau mengatasnamakan Allah, carikan dulu yang serupa dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Masalahnya, kasus yang kita bahas kemarin itu, turunnya Isa, nggak ada ayat yang serupa. Bahkan sebutannya pun turun kembali ke dunia tidak ada. Yang ada sumber agama lain. Jelas ya? Jadi hari ini mengenal hadis, Allah sebutkan Al-Quran itu dengan nama lain sebagai hadis. Artinya berita yang datang baru dan terbaru dibandingkan firman-firman Tuhan yang lain. Jelas ini? Jelas ya? Nah, sekarang kita buka ayat Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala perkenalkan bahwa Al-Quran adalah asdaqul hadis. Al-Quran ahsanul hadis. Al-Quran itu apa? Asdaqul hadis. Supaya apa? Ketika nanti kita berbicara tentang hadis di luar Al-Quran, nanti saya jelaskan, yang sebutannya ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, kita bisa menjadikan Al-Quran yang merupakan asdaqul hadis dan ahsanul hadis sebagai neraca ukur. Jelas ya? Jelas nih ya? Ini kita nggak menolak hadis. Hadis datang dari mana saja, monggo. Yang penting kalau sudah mengatasnamakan Allah, Rasul, maka pastikan ada penjelasan setara dalam Al-Quran. Jelas tidak nih? Simpel kan? Jadi nggak ada tuduhan orang ingkar hadis atau ingkar sunnah, ya. Tapi kalau sudah mengingkari hadis yang artinya Al-Quran, ya tentunya kafir. Ya, nama lain dari Al-Quran adalah hadis. Ayo kita buka Al-Quran, surah Az-Zumar, Quran surah Az-Zumar, ayat 23. Ya. Halaman berapa? 461. 461. Asdaqul hadis. Kalau Al-Qalam surah berapa? Mana dulu Al-Qalam sama Az-Zumar? Lupa tuh ya. Al-Qalam sama Az-Zumar mana dulu? 44. Hah? Berarti setelah Az-Zumar kan? Setelah Az-Zumar. Ya udah, setelah Az-Zumar nanti aja pas berarti. Ya. Asdaqul hadis, Quran surah Az-Zumar. Ya, juga asdaqul hadis itu ada dalam maaf, ini ahsanul hadis ya Az-Zumar ya. Ahsanul hadis. Ada ayat 23. Kita baca ayatnya. Bismillah. Ayo. Allahu nazzala ahsanul hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu julud
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Baik. Bismillah, terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa. Benar. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Yang hadis itu perkataan yang baru. Allah telah menurunkan sebaik-baik berita yang baru. Allah telah menurunkan informasi yang terbaru. Apa itu? Al-Quran. Itu pun ahsan, yang paling baik. Nanti yang asdaq, nanti kita buka ayat berikutnya. Yang terbaik. Kalau kita kata ahsan, yang terbaik, berarti yang lain bisa baik, bisa tidak baik. Namun gunakan kita punya kecerdasan yang Allah berikan. Kalau sudah ada yang terbaik, kira-kira mau pilih yang lain nggak? Enggak. Doa. Ada semua baik nih, 1, 2, 3. Ada yang terbaik. Kalau logika akal sehat, milih yang baik, apa yang terbaik? Terbaik. Terbaik. Itu udah naluri manusia. Maka Allah beritahukan, Allah telah menurunkan yang paling baik dari hadis, dari ucapan baru, dari berita baru, dari informasi yang updating. Artinya Allah mau kasih tahu nih, bahasa lainnya nyindir. Itu kan suhuf Ibrahim, yang kami turunkan pada Ibrahim itu firmanku. Yang aku turunkan melalui Musa, Taurat, itu juga firmanku. Yang aku firmankan kepada Isa juga firmanku. Tapi sekarang aku sudah turunkan yang terbaik dari yang baik itu semua. Taurat baik, Zabur baik, suhufnya Ibrahim baik, Injil Isa baik. Baik gak? Baik, itu kondisi kebaikan semua. Tapi ada nih yang paling baik dan terbaru lagi. Hadis yang terbaik dan paling baru lagi. Ikutin itu. Jelas kan maksudnya? Paham gak maksudnya? Itu lalu kita ada yang terbaik, kita pilih yang terbaik lah dari antara dua pilihan yang baik. Betul nggak? Kalau ada yang baik sama yang buruk buang, ambil yang baik. Tapi kalau ada antara yang paling baik, ya nggak, pilihlah yang paling baik. Kenapa sekarang negeri kita nih kacau balau? Ente ada yang baik sama yang buruk, pilih yang buruk. Ya udah, nasibnya buruk sekarang negeri kita. Salah sendiri. Loh, bukan dua-duanya baik, siapa bilang? Itu udah jelas kok, yang satu baik, yang nggak terpilih kemarin, yang dipilih yang nggak baik. Ya udah, kita pilih yang nggak baik, Allah kasih nggak baik. Nah, mudah-mudahan nanti ada yang baik yang bisa memperbaiki negeri. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang Al-Quran ini ahsanul hadis. Allah turunkan sebaik-baik perkataan, sebaik-baik berita yang baru ini hadis. Terus, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. ngeri nih, Al-Quran ini saking indahnya. Arti mutasyabih itu satu ayat dengan yang lain serupa. Jadi ketika baca ayat ini kita belum dapat pemahaman, ayat yang serupa inilah yang memahamkan. Ngerti gak nih? Ini ada tuh. Itu namanya apa? Mutasyabih. Gitu kan? Karena kalau kita mau nyari sesuatu, bingung pilih yang mana, yang ini kita nggak tahu, cari aja yang serupa dengan dia. Sama nggak tuh? Tuh. Ngerti gak nih? Ya, mutasyabih. Kemudian masaniyah, diulang-ulang oleh Allah Ta'ala. Dan uniknya, sesuatu yang diulang-ulang terus itu membawa efek bosen. Bener gak? Sesuatu diulang-ulang, apapun itu bosen, walaupun enak. Coba, Anda suka makan durian gak? Coba makan terus Susan. Bosen juga kita, muntah kita. Itu semua itu sudah bagian dari sunnah alam semesta. Tapi Al-Quran walaupun diulang-ulang gak ada bosan. Cobalah. Makanya ada sebuah doa kan, kalamun qadimun la yumallu sama. Ada sebuah firman Tuhan yang qadim, yaitu Al-Quran, lampau dia. Walaupun lampau nih,
Allah bilang baru nih, lampau tadi qadim. Tapi la yumallu sama'u, gak bikin bosen mendengarnya berulang-ulang. Tuh, semakin didengar makin enak. Dengar ayat ini, berikutnya coba. Taksyairu, Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. cuman memang yang ada ngefeknya itu orang yang di hatinya punya dua perkara yang terangkum dalam kata khasyah. Khasyah itu Bapak Ibu sebenarnya bukan takut. Khasyah itu beda dengan khauf. Khauf itu takut akan suatu yang akhirnya kita nggak mau bersikap. Takut salah, nggak mau ngomong. Takut bersikap, nggak mau bersikap. Itu namanya khauf. Khasyah enggak. Khasyah itu kestabilan ya antara dua perkara, khauf dan roja. Rasa takut dan pengharapan seimbang. Enggak berlebihan takutnya sehingga nggak berani apa-apain, dan juga enggak lewat batas rojanya. Rojanya apa? Kalau orang berharapnya berlebih dari takut, dia akan kepedean. Akhirnya bahasa orang Betawi nyeloncong. Paham nggak? Nyeloncong. Ya, dulu kalau santri itu banyak yang rojanya berlebih sama guru. Kalau di pesantren, rumah kiai ada pohon mangganya, diambil mangganya. Diambil. Ente makan barang haram, nggak apa-apa. Guru ilmunya aja dibagi gratis. Timbang mangganya doang. Timbang mangganya doang. Dia pasti bahagi redo dia. Tanya Bapak tuh, pernah dulu cerita di pesantren Teguirang tuh. Ya, ada teman-teman Bapak tuh, apa Bapak aja saya kata tahu. Bapak datang langsung apa namanya? Tabayun langsung sama beliau. Ya. Saking pengen makan ayam, nggak dapat kiriman Bang Kulis. Ya, dari Gandaria, Bapak di sana ngirim apa orang Betawi nih, Bagi Malik semua orangnya pada ngirim duit. Ya kan? Tahu. Diambil ayam kiai. Ayam kiai diambil, dimasak. Caranya biar kiai nggak marah, diundang makan bareng. Beneran. Ya kan? Pertama udah punya pede nih. Nah, kiai nggak bakal marah, ilmunya dibagi, timbang ayam doang, ya kan? Udah itu nggak makan, kiai yang makan, masya Allah, baru dapat kiriman, bilang kiai, dapat kiai ini udah makan, kiai ini ayam kiai, ayam kiai nih, kira-kira tuh kiai udah makan mau marah nggak? Pertama guru, kedua ikut makan juga. Itu namanya orang yang berlebih sikap roja, ya, mengalahkan khauf. Nah, khasyah itu keseimbangan antara dua, khauf dan roja, takut dan pengharap seimbang. Nah, orang-orang yang memiliki rasa khasyah, ya, itu kata Allah, dia punya bulu nih, bulunya kalau dibacain, dengarkan Al-Quran, merinding bulunya. Makanya di Quran surah apa tuh Ahqaf, Allah berikan definisi ulama itu siapa? Ulama itu bukan kiai Pak, bukan ahli agama, bukan. Dalam definisi Quran, ulama itu bukan ahli agama, jangan salah. Kalau ahli agama dalam istilah Al-Quran namanya faqihuddin, faqih. Itu namanya orang ahli agama, ustadz kiai, itu namanya faqihuddin. Dalam istilah Quran faqih. Kalau ulama itu seluruh cendekia, orang yang memiliki pengetahuan apapun bidangnya, apapun penguasaannya. Itu. Ya. Profesor di bidang apa saja berarti dia ulama. Nah, namun Allah beritahukan yang namanya ulama itu orang yang punya rasa khasyah kepada Allah. Fatir. Fatir ayat 28. Jadi orang makin belajar apapun pelajarannya, apalagi Al-Quran, apalagi pelajaran agama, dan dia makin khasyah sama Allah, itu namanya ulama. Orang belajar ilmu apa? Misalnya ekonomi, ilmu astronomi, semakin dia mempelajari tatanan surya yang begitu indah, makin cinta, rindu sama Tuhan pencipta. Dia bilang, ini teori begini aja atau kaidah begini aja, indahnya bukan main, keteraturan alam semesta, perputaran waktu nggak bergeser sedikit pun. Masya Allah, ini berarti yang punya ini Tuhan lebih dari ini. Muncul rasa khasyah, itu ulama. Tapi orang hafal Quran, hafal hadis, ahli kitab, pintar menyampaikan pengetahuan,
tapi tidak punya rasa takut sama Tuhan, bukan ulama. Itu namanya sahibul maklumat, orang yang punya banyak informasi tapi tidak menyampai level ulama. Jelas nih? Ya, ayo berikutnya. Itu kulitnya aja tuh merinding setiap dia baca Quran. Terus Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. nah, semakin membaca Al-Quran, hatinya, bulunya, goncangannya makin tenang, makin tenang, makin tenang. Itulah gambaran Al-Quran ahsanul hadis yang bisa menenangkan frekuensi goncangan di jiwa. Terus Itulah petunjuk Allah. itulah Al-Quran petunjuk Allah ahsanul hadis. Terus Dengan kitab itu dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. nah, dengan Al-Quran Allah memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Baik, terakhir sekarang buka Quran surah An-Nisa. Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 87. Ya, An-Nisa dulu ya, bacaannya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 86. Hah? 80 berapa? Kenapa? 87. An-Nisa. An-Nisa 7 ayat 87. Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkanmu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Dengerin nih. Ini Allah menceritakan tentang kepastian akan adanya hari kiamat. Benar enggak? Sekarang mati aja belum gitu ya. Benar enggak? Kok di Al-Quran diceritain tuh habis mati ngapain, habis itu ngapain, habis itu ngapain, habis itu terjadilah kiamat. Ini kan bagian dari informasi yang belum kan? Benar enggak? Nah, belum terjadi kan? Baik. Sekarang pertanyaan, kalau yang nyampeinnya orang yang kita percayai, kita bisa percaya nggak? Bisa percaya. Nah, maka lo beritahu kan nih, kalau urusan begini, lihat dulu siapa yang berkata. Urusan hal yang gaib itu, ya, lihat. Maka Allah lah sang pemilik alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang maha mengetahui hal yang belum terjadi. Dan Allah tidak ada yang lebih dari Allah yang ucapannya lebih benar untuk dipegang, beritanya lebih benar untuk kita jadikan panduan. Saat Allah tidak sebutkan berarti asalnya tidak ada. Jangan diada-adakan. Jelas tidak nih? Wa man asdaqu minallahi haditsa. Ada nggak yang lebih jujur, yang lebih benar selain Allah tentang berita baru yang akan datang? Ya nggak ada, kecuali kalau sudah diinformasikan Allah. Kasus yang kita bahas di pertemuan lalu, turunnya Isa, Allah tidak sebutkan hal itu. Lalu adanya di ajaran lain, kemudian muncul di ucapan hadis yang katanya Nabi bersabda, maka mustahil itu ucapan Nabi, karena Nabi gak akan berani berkata tentang hal gaib, tentang masalah sesuatu yang belum ada terjadi, kecuali sudah diinformasikan, diberitakan, dihadiskan oleh Allah. Kira-kira bisa memahaminya? Bisa jelas ini? Baik, itu kaitannya. Maka sebagai penutup ya ayat ini tentang hadis, sebelum kita masuk ke hadis Nabi, kita buka terakhir dari Quran surah Al-Jathiyah, karena Allah akan kaitkan iman dengan hadisnya Allah. Iman kepada Al-Quran ya, yang merupakan hadis Allah,
dengan iman kepada Allah. Allah ikatkan, paketkan jadi satu. Jadi nggak bisa kalau orang ngaku beriman pada Allah, lalu kita mengambil berita baru lain dari luar Allah, kita mau ada-adakan di atas kitabnya Allah. Kita buka Quran surah Al-Jasiyah ayat 6 hingga 8. 6 hingga 8. Al-Jasiyah surah ke-45 ya, ayat 6. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halamannya Halaman 499. 499 udah ketemu halaman 499. Soalnya itu terjemahan lain yang di handphone beda. Handphone beda. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. Ayo jamaah ini dengarkan ayat yang ke-6 ini pelan-pelan. Dengarkan ini. Allah demikian pentingnya memahami hadis. Allah membuat paket iman kepada Allah itu terikat dengan hadisnya Allah atau ayatnya Allah. Dengarkan ini. Ayo baca semuanya. Itulah ayat-ayat Allah yang kami tilawahkan kepadamu dengan sebenarnya. Dengerin, itulah sekian banyak ayat di atasnya tuh tentang Al-Quran, alam semesta dan yang lain-lain adalah ayat-ayat Allah yang Allah telah bacakan, tilawahkan, minimal bacakan di hadapan kalian dengan benar, bil haq, dengan kebenaran, isinya kebenaran yang pasti benar. Itulah Al-Quran, ayat Allah yang natluha alaika bil haq. Terus, maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? dengerin, Allah bilang fabi ayyi haditsin, maka dengan perkataan mana lagi ba'dallah, setelah Allah bacakan, setelah Allah sampaikan perkataannya, apalagi perkataannya yang paling baru, wa ayatihi, dan setelah dibacakan ayat-ayat Allah mereka mau beriman. Coba nih, iman dikaitkan dengan hadis perkataan Allah tabaraka wa taala, dan itu terikat dengan keimanan kita kepada Allah. Maka tadi saya ulang ya, jika kita mau menerima hadis selain dari Allah, saya ulang, hadis artinya perkataan, informasi baru, berita baru selain dari Allah, monggo, dengan catatan ada tidak kebenarannya dalam hadisnya Allah, Al-Quran, ada tidak buktinya dari ayat Allah dalam Al-Quran, bukan olah takwil, bukan hasil tafsir, teks yang tegasnya ada tidak. Oh ada nih, ayat ini punya arti A. Kalau ayat ini punya arti, berarti pemahaman kita menurut tafsir ini, berarti menurut orang itu, si penafsir. Yang dimaksudkan ada tidak konteks yang kita mau nisbatkan sesuatu kepada Allah dan agamanya, ada sumber yang jelas dalam Al-Quran, ya, tegas disebutkan, itu baru boleh. Kalau nggak ada, namanya taqawul alallah, mengada-ada perkataan atas nama Allah. Jelas ini? Itu maknanya itu memahami ayat Al-Quran. Jelas tidak jemaah kira-kira? Baik, kemudian ayatnya berikutnya.
Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Wailun likulli affakin athim. Celaka bagi orang yang banyak bikin berita bohong, ifkun. Ya. Ifkun itu nanti ada beda dengan berita palsu ya, ada beda dikit ya. Ifkun itu ada kejadian yang dibikin opini ya, tidak sesuai kenyataan. Contohnya kasusnya Bunda Aisyah Ummul Mukminin. Ya. Ini kan kejadiannya ada. Allah katakan ini ifkun mubin. Namanya hadisul ifki. Ada catatan, ada apa catatan? Kenyataannya Bunda Aisyah pulang berdua dengan seorang sahabat Sofwan ibn Mu'attal yang tugasnya tim sapu bersih. Contohnya ya, ini kalau pergi touring tuh ada 10 motor, ada yang tugas di depan. Apa namanya? Rider. Ada yang tugas paling belakang. Apa namanya? Maksudnya enggak ada namanya, itu namanya ada. Apa namanya? Ada. Jadi dia tuh yang belakang itu tugasnya dia nggak boleh duluin, mastiin semua rombongan ada. Gitu. Dia nggak boleh tuh walaupun motornya ngebut kenceng, dia tugas di belakang doang. Mantau kalau ada yang ketinggalan kabar, tolong jangan kenceng-kenceng. Ada 2 motor ketinggalan di belakang. Nah, yang depan pelan-pelan, yang riding itu pelan-pelan. Nanti yang tengah-tengah ikut semua pelan-pelan. Pernah belum? Ayo kalau belum pernah kapan? Bareng-bareng jalan. Bagus ya motor ya? Suka motor ya? Cibul. Dulu kita sama tim jamaah ITC tuh gitu, kita ke Banten tuh ziarah Banten, ada namanya Agus Gelan, Agus. Dia bagian depan tuh. Oh, itu Masya Allah, ahli banget itu dia. Awas, masih depan ada belokan, belok. Awas ada lubang sebelah kanan, yang ambil kiri, pelan, yang depan tuh. Yang belakang, pokoknya tugasnya nungguin. Kalau ada yang kempes ban, kabar depan. Stop, ada satu motor ban kempes. Yang tengah-tengah tugasnya ngoceh di speaker. Kalau malam-malam nih, ngoceh cerita apa aja dia, supaya orang nggak ngantuk. Karena kita jalan malam-malam. Jadi depan, tengah, belakang tuh tugasnya. Yang tengah tuh cerita aja. Dan dia ada aja tuh omongannya, cerita apa aja. Pokoknya orang nggak boleh ngantuk. Awas jangan ngantuk. Cerita dia. Ini Sofwan ibn Mu'attal itu tugasnya di belakang, tim sapu bersih. Ketika beliau rombongan Rasul udah berangkat, ya, ketika harus mampir di sebuah rest area, dia ngeliat ada orang di pojokan. Siapa gerangan? Anak Aisyah, zaujun Nabi. Allah, Bunda kenapa di sini? Nyari kalung. Ini yang petugas yang bawa Bunda Aisyah udah jalan. Kan Bunda Aisyah jalan di sedakup, ya onta, di atas kasih tempat duduk. Di atas, udah jalan sama Rasulullah rombongan. Di belakanglah dia nyari kalung yang ketinggalan. Begitu rombongan sampai di Madinah, Rasul nyari istrinya, kok nggak ada. Oh, pada semua ada. Sudah ditunggu sekian waktu, datang bersama Sofwan ibn Mu'attal. Sofwan menuntun onta, Bunda naik di atasnya. Nah, orang-orang melihat heboh akhirnya. Kalau orang kita gitu kan, ada apa-apa juga kalau nggak tahu juga hebohin aja, belum tahu apa judulnya. Sofwan, ente bawa siapa perempuan? Orang semua tahu Sofwan itu petugas kan, nggak bawa pasangan, kok nuntun onta ada perempuan di atas. Diam aja dia bilang, ini istri Rasulullah. Nah, digoreng sama siapa? Kaum munafik. Ya. Nah, ini berita yang ada dibuat opini yang mengada-ada, itu namanya ifkun. Jadi ada berita kosong, palsu, ya kosong, dusta. Ini namanya berita ada, kejadiannya cuma digoreng. Itu namanya apa? Ifkun. Nah, Allah bilang wailun likulli affakin athim. Cilaka orang yang suka bikin goreng-goreng berita. Ya, yang enggak ada ditambah, yang ada pun diolah-olah supaya jadi buruk, ya berita buruk. Athimun, dia itu banyak dosanya. Orang kalau udah suka bohong, pasti bakal banyak bikin dosa. Ada sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi bilang, iyyakum wal kadzib. Awas, jangan sekali-kali bikin bohong. Ngomong dusta, awas jangan. Kenapa? Fa innal kadzib yuaddi ilal fujur.
Yang namanya berita bohong, omongan bohong itu nanti akan mengantarkan kepada kelacutan, kerusakan. Mulanya memang bohong biasa, timbang bohong itu doang tuh, ya. Wal fujur yuaddi ilan nar, ya, nanti akan mengantarkan kepada neraka. Dan wa innar rajul la yakdzib wa yataharra 'alal kadzib hatta yuktab indallahi kadzaban. Orang kalau udah berani bohong, lalu 2 kali bohong, lalu 3 kali bohong, biasa buat dia bohong. Puncaknya celaka, binasa yang paling tinggi bagaimana? Kalau sudah di sisi Allah ditulis sebagai pembohong. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dia biasa nyebarin berita kosong, berita palsu, nyaci orang. Kenapa? Itu tandanya itu orang yang suka bikin fitnah, suka bikin caci maki, itu namanya tukang bohong. Pokoknya semua urusan gua yang nanggung, gua yang urus. Nah, karena udah bisa bohong, jadi hal-hal yang itu biasa. Ya, biasa untuk apa? Berbohong. Gitu. Hati-hati ini, kata Allah dan Rasulnya. Baik. Nah, sekarang ada orang yang namanya afaq. Asim itu Allah berikan definisi dalam Al-Quran. Siapa mereka? Yasma'u ayatillah. Terus, yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Mendengarkan ayat Allah ditilawahkan, thumma yusirru mustakbiran, terus menerus dia nyombongkan diri. Itu kan Al-Quran yang ente baca menurut ente. Ada yang lain lagi nih. Tsumma yusiru mustakbiran ka'allam yasma'ha. Ingat ya, kalau sudah ngomong begini nih, itu ayat Al-Quran Allah hilangkan dari pendengarannya. Dia akan lebih mendengarkan ayat Al-Quran ketimbang Al-Quran, padahal Al-Quran dibacain berulang-ulang. Hati-hati nih. Ini gambaran orang yang menyombongkan diri jumawa di hadapan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, seseorang itu hamba, saya Anda semua, di hadapan Quran itu harus seperti seorang budak di hadapan tuannya. Di hadapan Al-Quran ini, serta baca, belajar Quran. Kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran, maka jadikan diri kita seorang hamba di hadapan tuannya, bukan seorang murid di hadapan gurunya, bukan seorang anak di hadapan orang tuanya. Loh, kok begitu? Ya, seorang murid di hadapan guru masih punya pilihan untuk bertanya, mengkritik. Seorang anak di hadapan orang tua masih punya hak untuk bertanya. Tetapi seorang hamba di hadapan tuannya tidak memiliki hak apa-apa. Jelas tidak? Kalau kita ingin betul-betul mendapatkan ilmu Al-Quran, saat kita baca, jadikan diri kita seakan seorang budak di hadapan tuannya. Kita bilang sama tuannya, Tuan, ajarkan saya tentang Al-Quran. Tuan, kan udah ngajarin, Anda belum bisa Tuan. Alimna min huma jahilna. Alimna min huma jahilna. Ajarkan apa yang kami belum bisa ngerti, belum bisa paham dari Al-Quran. Maka Allah Ar-Rahman Allama Al-Quran akan mengajarkan Al-Quran dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, waja'alna nuran nahdi bihi, ya, nahdi bihi, waja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Itu gambarannya di akhir surah Al-Qiyamah. Baik, sudah dikasih kira-kira ya, mah? Sudah jelas bahwa Al-Quran adalah asdaqul hadis, Al-Quran adalah ahsanul hadis. Masih ada beberapa menit saya jelaskan tentang prinsip dasar menerima setiap hadis. Menerima setiap hadis alias berita, perkataan. Ini prinsip dasar, berlaku untuk Quran dan untuk apa saja. Ya, ini prinsip dasarnya. Coba lihat ini di papan tulis. Saya akan jelaskan ya prinsip dasar dalam menerima informasi berita yang baru kita dengar atau hadis, ya. Baik. Ini hadis. Setiap hadis, ya, setiap hadis itu
terisi dari dua perkara, seperti dua sisi koin mata uang. Setiap hadis, apa hadis? Perkataan baru, berita baru, ya. Itu seperti dua sisi koin. Saya mau tanya, kalau koin isinya apa tuh biasanya? Uang 1.000, koin 1.000, apa isinya? Yang sebelah apa? Angka. Yang sebelah gambar. Kalau yang angkanya hilang, gambar doang, laku nggak? Laku nggak? Ada angkanya, nggak ada gambar, laku nggak? Nah, itu. Jadi setiap hadis nih ya mengandung dua sisi, terisi dari apa? Dua sisi. Yang pertama namanya mata rantai informasi atau hadis. Mata rantai berita atau hadis. Dalam bahasa Arab namanya sanad. Yang kedua, isi atau konten hadis. Atau disebut dengan matan. Ini nggak bisa nggak, seperti dua sisi koin. Nah, berlaku nggak buat Quran? Berlaku. Ini prinsip dasar menyikapi setiap berita, sekalipun katanya dari Tuhan. Ya, lihat mata rantainya, lihat yang namanya kontennya. Jelas ya? Nah, mata rantai berita atau hadis ini ada dua macam. Ada yang namanya mutawatir. Ada yang namanya ahad. Ya, nih semua hadis, baik hadisnya Allah atau hadisnya selain Allah, hadis Nabi, hadis sahabat, hadis fulan, hadis apa aja. Nah, mata rantai informasi ini ada yang mutawatir. Apa itu mutawatir? Ada yang ahad. Apa itu ahad? Mutawatir ini, asal kata mutawatir ini mutatabi', terus menerus, sambung menyambung, tiada henti. Itu asal arti mutawatir. Artinya si pembawa berita ini orang banyak. Banyak. Kalau ahad diambil kata-kata ahadun, satu, artinya perseorangan. Jelas? Mutawatir dengan ahad. Kalau ini namanya isinya hadis, isinya berita, isinya informasi, isinya perkataan. Nah, dua hal ini harus benar-benar terjamin, baru bisa membuahkan pada satu hal yang meyakinkan. Bagaimana mekanismenya? Tunggu Sabtu depan. Udah gitu aja, ya kan ya? Biar nyambung kan, bagus ya. Jadinya kan nyambung Sabtu depan, ya, supaya ngaji. Nanti kebanyakan masuk lagi. Ya, jelas nggak kira-kira? Baik, ada pertanyaan sebelum tutup karena ini bau sop kambing sudah mulai semriwing ini. Ya. Oh iya, jamaah sekalian, perihal kesunahan kurban ya, kesunahan kurban, jamaah memang kondisi lagi begini, hampir di mana-mana ada efek ya pergerakan ekonomi yang kalau bahasa Pak Anies sedang tidak biasa-biasa aja. Orang bilang biasa aja ini mah aman, ini sedang tidak aman. Minyak goreng udah naik. Tahu mah? Minyak goreng udah naik. Lah kok tahu? Saya belanja buat guru, belanja. Jadi tahu mana harga naik. Itu. Dolar naik. Rupiah nyungsep. Bapak punya dolar nggak? Kalau punya dolar tukerin sekarang.
tukerin dolarnya. Supaya apa? Belanja yang lain. Belanja apa aja? Simpen itu, bahasa kata begitu. Pertanyaannya, kalau yang nggak punya dolar gimana? Oh tenang, nggak semua orang pakai dolar kok. Orang desa, kampung, nggak ada yang pakai dolar. Tenang aja. Paling bagus buat saya ya, pakai dolar ya. Ya kan ya? Ya. Tapi ingat jamaah, masalahnya barang-barang kita ini belinya pakai dolar. Minyak aja pakai dolar. Lah bagaimana? Pasti ngefeknya ke rupiah. Nah, jemaah, baik. Terkait dengan itu, sebenarnya di hari kurban itu yang Allah inginkan kelapangan hati kita dalam berbagi melalui menumpahkan darah hewan di hari kurban. Kurban artinya apa? Mendekat. Jadi persembahan yang kita persembahkan pada Tuhan untuk mendekat diri kepada Allah, lalu berbagi pada yang lain. Nah, jamaah sekalian, bagi kita yang nggak sanggup, tanda kutip ya, kalau bilang nggak sanggup kan orang semua punya duit, tapi ada kebutuhan untuk akhir tahun, ya nggak? Mau masuk sekolah baru nih, ajaran baru, mau kuliah, akhirnya orang mungkin mikir-mikir mau beli kambing atau patungan sapi. Jangan lupa, kalau kita dengan alasan seperti itu, ya rumah kita nggak sanggup beli kambing, belum ada, artinya sanggup, punya ada pertimbangan lain, lalu kita nggak mengeluarkan harta kita di hari kurban dengan patungan sapi, jangan tidak di hari kurban beli seekor ayam. Beli seekor ayam. Tapi Surya hidup ayamnya. Beli sama Abah bilang, nah ke pasar beli ayam soto yang gede. Ayam mana? Ayam babon ya? Ayam babon. Jangan sampai enggak menyembelih, karena keutamaannya menumpahkan darah. Ya, disebutkan artinya wanhar itu menumpahkan darah. Ya enggak? Itu tumpahin di hari itu walaupun dengan seekor ayam babon, ayam gede atau ayam jago. Nah, setengah masak di rumah, setengah kasih tetangga atau orang lain. Jelas ya? Jangan sampai enggak. Sampai enggak bisa juga beli ayam babon, beli burung dara. Sampai enggak mau juga. Nah, ini gimana? Ayam babon mahal kan? Hampir 100 ribuan tuh lebih tuh. Jangan foto tuh, ya kan? Saya bawa pasar beli tuh pahanya doang sepasang kanan kiri 70 ribu. Yang gede tuh. Berseekor berapa tuh seekor? Nah, besok hari kurban jangan sampai nggak nyembelih. Di rumah nih pastikan beli seekor ayam hidup, sembelih ya, karena Allah, taqarruban ilallah, kurban lillah. Separuh kita makan, separuh kita sedekahkan. Jelas ya? Jangan sampai enggak nih. Kalau di grup masjid salat nih masih belum banyak, ya nggak apa-apa ya. Tapi hari kurban itu jangan sampai nggak nyembelih seekor binatang yang bisa kita makan dagingnya. Begitu aja deh pesannya. Ya, baik. Ada pertanyaan apa enggak? Ada pertanyaan? Tanggalnya 10, 11, 12, 13. Oh ya, waktunya mulai hari Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau masih ada ribut-ribut lagi kapan Lebaran, Haji, udahlah capek ribut mulu. Pokoknya teleponnya jamaah haji, lihat berita. Kalau hari ini, misalnya hari ini, Sabtu nih, misalnya hari orang wukuf, besok kita Lebaran. Udah, jangan tawar-tawar. Ya nggak ada orang sama anak di rumah sholat id, koleran besok lagi. Tahu nggak? Ya, yang penting itu patokannya al-hajju Arafah. Ya, haji itu Arafah. Ya, hari ini orang wukuf di Arafah, besok yang lain berlebaran. Demikian. Kalau ada pertanyaan, kita tutup. Ada pertanyaan? Oh enggak? Ya. Oh maju, silakan. Ya. Mau mengumumkan untuk sebagai bentuk apresiasi bagi jamaah subuh dan bubur subuh, saya mau membagikan kurban untuk Siap. selain panitia. Alhamdulillah. Ini beliau panitia kurban di Masjid Nurul Yakin. Untuk jamaah bubur subuh sekalipun bukan warga sini, karena kita kan awalnya buat warga sini doang ya. Ada ekor sapi yang mau kita sembelih di sini. Tapi untuk jamaah yang bukan warga sekitar masjid sini, tapi ngaji, rajin dihadir di bubur subuh, dapat kupon. Bisa Gitu ya? bisa ya betul. Eh? Ya. Ya, bisa menghubungi Pak Tono. Ya, ya. Silahkan. Habis ini namanya tulis. Kalau nggak mau, terima aja Pak. Terima, bagiin orang.
Ya, biar berantai itu kebaikannya. Ngerti ya? Hah? Mutawatir. Biar terus lurus nyambung ya. Begitu. Udah pernah lagi pakai ini ya. Cukup. Ini apa titipan dari panitia kurban ya. Masih teryakin untuk jamaah-jamaah subuh ya. Semua dapat kupon walaupun jomblo kayak Muhdar. Ya kan? Walaupun Surya masih kecil dapat tuh. Kalau Surya rajin ngaji. Ini Pak Tono, Surya dapat ya? Surya nih. Dapat ini sendiri nih, karena rajin mat ngaji nih. Ya, abahnya lain, cucunya lain. Baik, demikian ya. Ini Masya Allah nih, kita doain Surya. Semoga nanti Allah jadikan Surya mentari yang bisa menerangi orang banyak ini. Masih kecil, rajin ngaji, istiqomah insya Allah ta'ala ya. Doakan, kalau dari kecil diajak ke masjid, ajak hadir pengajian, insya Allah nanti nurnya Allah akan menyinari dirinya. Insya Allah. Demikian ya. Dan jangan lupa, besok habis kurban, ya kan, itu lebaran hari apa ya? Hari Rebo ya. Kan Kamis itu seharusnya libur. Tapi insya Allah Ustadz Husain Sabtu depan katanya kalau beliau datang, berarti ya saya terusin yang ini tema ini. Kalau beliau datang, beliau akan menyampaikan pesan-pesan di hari tasyrik untuk kita semua. Dan ingat, Sabtu depan kalau habis makan daging ada yang apa? Ototnya kelibet atau gimana? Sabtu depan ada Pak Ujang Kurnia. Ya, kalau yang makan daging ada yang sampai inian, jangan lupa dirapiin lagi Pak Ujang. Ya, demikian. Semoga Allah berikan manfaat. Apa yang dapat saya sampaikan ini semua dari Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita tutup dengan doa kalamun qadimun la yumalu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqalati wa habli bihi fatahan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi bil qabri wahsyati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa alin wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana innana amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma habbib ilaina al-Qur'an وحبب القرآن إلينا وخلقنا بأخلاق القرآن واجعلنا من أهل القرآن ظاهرا وباطنا. Ya Allah ya Tuhan kami, tanamkan dalam hati kami untuk tambah cinta, tambah tunduk, tambah patuh kepada Al-Quran. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran berkenan mencintai diri kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami mampu berucap, bersikap, berakhlak sesuai ajaran Al-Quran. Begitupun jadikan kami, anak istri kami, cucu kami, keluarga kami, sahabat kami, tetangga kami, jamaah kami, keluarga kami ya Karim. Jadikan kami semua bahagian dari keluarga Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka min dzurriyyatina ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baiti tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatik ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buya Ghazali. Buya. Amin. 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 Ya Rabb. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu ala